bahwa istiqomah itu adalah nama yang baik. Istiqomah gampangannya adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jamaah sekalian, mungkin sama kita bisa ibaratkan, kalau panjenengan punya Android, istiqomah itu sinyalnya full, sinyalnya nyantol terus. Kalau kita punya mobil atau motor, istiqomah itu stasioner. Jadi kalau digas itu bisa cepat, bisa banter. Sebaliknya kalau tidak istiqomah, mesin itu kalau tidak istiqomah itu jebret-jebret ya, nggak nyaman untuk kita kendarai. Maka diri kita juga seperti itu. Kalau kita gambarkan diri kita kalau tidak istiqomah, datnyeng ya, napa niku datnyeng itu? Kadang berangkat, kadang tidak, atau ya sesuai dengan cuaca atau sesuai dengan nafsunya. Tapi kalau istiqomah, apapun halangan yang merintangi kita, karena itu adalah sebagai suatu kebaikan, maka terus tetap untuk kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 85 ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summastaqim rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang cukup bagiku, sehingga aku tidak bertanya lagi kepada selain dirimu. Rasulullah atau beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomahlah. Jadi Islam itu adalah diringkas dengan kata istiqomah. Artinya apa? Kita harus beriman kepada Allah, menjaga diri kita selalu dalam rel yang telah ditetapkan. Jadi senantiasa beriman kepada Allah, kemana saja iman itu tidak pernah lepas. Kalau iman kita lepas, maka seseorang akan jatuh kepada perbuatan keji dan mungkar. Sama seperti kalau HP kita itu hilang sinyalnya, bisa jadi satu, HP kita itu rusak. Dua, HP kita tidak punya pulsa. Tiga, tidak ada sinyal ataupun tidak ada pemancar tower yang bisa memancarkan sinyal sehingga connect antar HP satu dengan yang lain. Sama dengan hati kita. Kalau kita tidak istiqomah, kita terputus. Maka Islam itu imannya terus menerus, seperti halnya mesin yang terus hidup dan nyaman untuk dikendarai. Jadi keimanan kita itu harus terus menerus, tidak boleh putus-putusnya, harus nyambung terus. Ketika iman kita tidak nyambung kepada Allah, pasti seseorang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Baik itu kemaksiatan dilakukan sendiri-sendiri ataupun kemaksiatan itu dilakukan secara jamaah bersama orang lain atau bersama rekannya. Contoh, orang yang melakukan pencurian, ini
jelas tidak istiqomah. Pada waktu seseorang melakukan kejahatan, dia sudah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah hilang imannya. Maka istiqomah itu adalah menjaga, merawat agar tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qarubu wasiddu wa'malu annahu layyan jua akadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wa ana illa ayyataghammadanillah birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah sesuai dengan batas kemampuan kalian dan beristiqomahlah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seseorang pun dari kalian yang akan selamat hanya karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidakkah juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku. Hanya saja Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Rawahu Muslim, nomor hadis 2816. Jamaah rahimakumullah, dari dua hadis ini kita bisa mengambil intisari. Yang pertama, bahwa makna istiqomah adalah komitmen terhadap ajaran Islam. Maka kita kalau bermuhammadiyah itu adalah berkomitmen memegang teguh ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan amal kita tidak bisa dipisahkan. Jadi antara iman dan amal itu menjadi aktivitas yang menyatu di dalam langkah-langkah kehidupan dan aktivitas kita sekalian. Istiqomah adalah bukti kesempurnaan iman seseorang. Jamaah rahimakumullah, tadi bahwa orang yang tidak istiqomah bisa kejeglong. Tadi kejeglongnya adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan atau berbuat jahat. Hadis yang kedua menyebutkan bahwa nikmat Allah kepada hambanya lebih banyak daripada amal baik yang dilakukan hamba-hambanya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berhak masuk surga hanya karena amalnya. Mereka masuk surga karena rahmat dan janji Allah. Allah berjanji jika mereka melakukan kebaikan, maka Dia akan memasukkan mereka ke surga. Yang terakhir, setiap mukmin harus beramal dan menyertainya dengan doa agar mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hadis yang menjadi bekal kita agar kita istiqomah dalam memegang ajaran Islam, iman Islam kita sampai kita hayat menjemput kita. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka perlu kita latih. Dengan Ramadan kita dilatih, kita ditempa untuk istiqomah. Maka dengan sholat lail ataupun sholat tarawih ini dilanjutkan selama 11 bulan berikutnya. Kita akan dilatih selama 30 hari pada tahun 1445 Hijriah ini. Puasa kita 30 hari dan tarawih kita 30 hari, sehingga kelak kita akan menjadi orang yang betul-betul la'allakum tatakun, yang selamat di dunia dan sukses di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.